Tahukah Anda bahwa Lailatul Qadar bukan sekedar malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, melainkan peristiwa kosmik ketika langit terbuka, bukan doa yang naik, tetapi akses kesadaran manusia yang menembus dimensi qadim. Malam itu bukan Anda yang mencari Tuhan, melainkan Tuhan membuka jalurnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Najat Karimullah, pengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah pengamal Tarekat Qadim yang tergabung dalam Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Bahasan yang kami unggah saat ini yakni tentang misteri Lailatul Qadar. Untuk mengungkap misteri Lailatul Qadar tentu tidak terlepas dari Quran surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi saya akan mencoba mengeksplorasi 2 ayat saja, yaitu ayat yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ini anzalnahu. Hu di sini dimaknai Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya. Tanazzalul malaikatu warruh. Ini menarik karena di terjemahan Al-Quran dalam kurung Jibril itu. Padahal mestinya malaikat dan ruh. Quran surat Al-Qadar itu mengungkap apa makna daripada Lailatul Qadar yang selama ini dipahami oleh awam sebatas itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang kemuliaan, malam yang pahala setara dengan 80 tahun lebih itu. Sebatas itu. Padahal Al-Quran telah sangat nyata mengkaitkan peristiwa Qadar itu dengan turunnya Al-Quran. Dan ini menariknya, Allah mendeklar sesungguhnya kami, artinya banyak, bukan Allah sendirian. Dalam perspektif tasawuf qadim, kata kami ini menunjukkan bertingkat atau dia merambat melalui tali wasilah. Jadi turunnya Al-Quran, turunnya wahyu itu tidak mungkin langsung dari Allah ke dunia ini karena beda secara dimensional. Inilah yang disebut dengan kami, dari Allah kemudian turun ke Lauh Mahfudz dan turun ke manusia. Tentunya ke manusia adalah ke ruhnya, ke jiwa yang telah disucikan. Ayat tersebut juga menyiratkan bahwa turunnya Al-Quran itu tidak selesai pada saat Nabi Muhammad menerima secara utuh pewahyuan tersebut. Karena ini wahyu qadim, dia ada di Lauh Mahfudz dan tetap ada di Lauh Mahfudz. Bahkan ketika dunia ini telah tiada, wahyu qadim itu tetap ada di sana. Benar Nabi Muhammad telah sempurna menyelesaikan pewahyuan, tetapi wahyunya tetap berada di sana. Ini nanti akan saya bahas berikutnya, di ayat berikutnya. Artinya masing-masing kita berpeluang untuk mendownloadnya, untuk menyentuhnya. Inilah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Kalau pewahyuan sudah selesai, untuk apa ada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kan terkait dengan pewahyuan, dengan turunnya wahyu. Otomatis dengan adanya Lailatul Qadar berarti wahyu bisa diturunkan.
Kita lanjut ke ayat keempat. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya. Jadi kita tahu malaikat itu bentuknya adalah nur, dan wahyu atau Al-Quran dalam hal ini bentuknya adalah ruh. Ini catatan pentingnya. Jadi berdasarkan surat Al-Qadar, kita sekarang sudah punya pemahaman bahwa Lailatul Qadar itu terkait dengan turunnya pewahyuan. Lantas, bagaimana sikap kita? Apa yang didapat dari kita sebagai hamba yang mencari malam Lailatul Qadar? Ini menjadi hal yang penting. Kita merujuk kepada Quran, surat Al-Waqiah 77 sampai 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Inilah buah dari Lailatul Qadar, bahwa Al-Quran itu sesuatu yang mulia, yang tersimpan di Lauh Mahfuz, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Artinya itu bukanlah Quran mushaf. Kalau Quran mushaf setiap orang bisa menyentuhnya. Kalau Quran mushaf tidak mungkin terpelihara, ada umur teknisnya, sekian tahun dia akan robek, akan hilang dan sebagainya. Tetapi Quran yang qadim, Quran yang ruh, Quran yang di Lauh Mahfuz, itu sifatnya qadim. Qadim itu artinya baku, mutlak, dan kekal. Dan hamba-hamba yang disucikan rohaninya, dia berkesempatan untuk bisa menyentuhnya, untuk bisa mengaksesnya, untuk bisa dicurahi apa itu Al-Quran Qadim. Baiklah pemirsa, agar bahasan ini lebih clear, lebih jelas, saya sampaikan slide berikut ini. Pemirsa, slide ini menjelaskan bagaimana proses Lailatul Qadar itu terjadi. Dan pada prinsipnya, Lailatul Qadar adalah terbukanya pintu langit. Dan sesungguhnya itu adalah peristiwa dalam diri sendiri. Hal yang pertama yang perlu kita pahami, peristiwa Lailatul Qadar itu bukan berada di alam dunia ini. Dalam gambar ini terlihat ini adalah batas alam dunia. Ini ke bawah adalah alam dunia, dan ini ke atas adalah alam akhirat atau alam ruh. Sementara aktivitas manusia di alam dunia dan peristiwa Lailatul Qadar ada di alam ruh atau alam qadim atau alam akhirat. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Namun ada yang menarik, bahwa diri atau kesadaran adalah hasil interaksi antara ruh, akal, naluri, dan kolbu. Dan tentunya ada juga faktor jasadnya. Menariknya, masing-masing komponen ini mendiami alam yang berbeda-beda. Akal dan jasad pastinya ada di alam materi ini. Naluri walaupun di dunia ini, tetapi dia ada di alam bawah sadar. Dan ruh ada di alam akhirat atau alam atas sadar. Hasil interaksi keempat komponen ini menempati alam tersendiri, namanya alam jiwa. Selanjutnya, ternyata ada hal yang sangat menarik terkait dengan kolbu. Kalau akal, saya kira semua orang sudah tahu ya, ini akal adalah pembaca kesadaran. Dan pembaca virtual manusia itu lewat akal. Kalau naluri, saya kira kita juga sudah tahu, itu terkait dengan dorongan-dorongan syahwat, baik rasa senang, rasa sedih, dan sebagainya lah ya. Ini yang tertarik adalah kolbu yang jarang dieksplorasi secara maksimal. Bahwa dalam perspektif tarekat qadim, kolbu itu juga bersifat sebagai indera esoteris. Jadi sebagaimana
panca indera yang untuk membaca alam virtual, alam materi. Kolbu itu pembaca untuk yang wilayah esoteris. Makanya kita sering mendengar mata batin, pendengaran hati, dan seperti itulah. Selain itu, hati atau kolbu juga berfungsi sebagai portal dimensional. Ini menjadi penting. Jadi, jiwa yang berada di alam jiwa ini, dengan perantaraan kolbu, dia bisa melenting ke alam ruh, dan sekaligus bisa juga melenting ke alam bawah sadar. Inilah fungsi dari kolbu. Dia juga sebagai transducer atau interface dimensional. Jadi dia yang mengadaptasi, yang mentransformasikan, yang merubah informasi antar dimensi. Kurang lebih seperti itu fungsi kolbu itu. Karena tidak mungkin akal itu membaca alam ruh ini. Demikian juga alam ruh juga tidak bisa membaca alam materi ini. Oleh karenanya fungsi kolbu inilah menjadi sangat vital. Sehingga ada sebuah hadis, ada segumpal daging, kalau daging itu baik maka baiklah ia, kalau buruk maka buruklah ia. Dialah adalah kolbu. Walaupun itu diisyaratkan sebagai daging, hakikatnya itu bukanlah daging. Nah, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dikaitkan dengan aktivitas manusia di dunia ini? Misalnya, kita buat dua kategori, yang tanpa proses aktivasi rohani, yang diawali dengan proses aktivasi rohani. Semisal pada bulan puasa kemarin kita melakukan iktikaf, maka secara logika orang yang berpuasa sudah memasuki minggu ketiga atau sudah memasuki 10 hari terakhir, dia kondisi naluriahnya pasti sudah terkendali. Akalnya juga sudah mulai tidak liar lagi. Ditambah dengan ibadah seperti iktikaf sampai semalam suntuk selama 10 hari. Itu pasti kondisi naluri, akal, dan jasad dia akan melemah. Namun yang menjadi catatan pentingnya, apakah kolbunya bergeser ke arah naluri atau kolbunya naik ke arah ruh? Ini yang manusia awam itu tidak bisa membedakannya. Karena kalau tanpa aktivasi ruh, maka hampir dipastikan kolbu walaupun kelihatannya bening, suci, tetapi justru sesungguhnya dia berada dalam kondisi bawah sadar. Inilah makanya awas terjebak di metafisika infra. Saat jasad, naluri, dan akal melemah, bisa muncul suasana keheningan, kedamaian, kebahagiaan, nilai-nilai luhur, kebijaksanaan, dan seterusnya. Namun yang perlu dicatat, itu adalah hasil dari algoritma dalam diri manusia ini. Bisa berasal dari membaca, mengaji, dan sebagainya. Sehingga seolah-olah, wah benar sekali, ini saya merasakan jiwa saya damai, hati saya tentram. Tetapi tetap saja, ini poin pentingnya, dia tidak akan bisa membaca Al-Quran Qadim. Padahal peristiwa Lailatul Qadar adalah peristiwa tentang pewahyuan. Nah, bandingkan dengan seseorang yang telah diawali dengan proses aktivasi ruh dan dalam bimbingan mursyid yang waris. Prosesnya sebenarnya sama, pada intinya adalah melemahkan akal, jasad, dan naluri. Dan kolbu yang terbimbing, dia akan naik menuju ke kesadaran ruh, sehingga kolbu dan ruh ini menyatu ini dalam satu kesatuan. Dan karena ia dalam bimbingan mursyid yang waris, yang mengetahui, yang memahami frekuensi ilahiyah, termasuk pewahyuan itu berada dalam frekuensi ketuhanan ini. Maka atas bimbingannya dia bisa dicurai wahyu.
Sehingga Lailatul Qadar bisa turun jika ruh telah diaktifasi atau dibaiat. Kemudian yang kedua, kesadarannya stay tune di kesadaran qadim, yaitu frekuensinya sama dengan frekuensi tali wasilah atau channelnya Tuhan melalui proses vibrasi dan resonansi. Apabila tersedia energi atau yang kita pahami pahala yang memadai, nah ini puasa, itikaf dan sebagainya, ini menghasilkan pahala, menghasilkan energi. Apabila tersedia, maka dengan bimbingan seorang mursyid yang waris, seseorang bisa menyentuh kalam qadim ini. Dan kondisi ini bisa diulang kapanpun. Jadi orang yang telah diaktifasi ruhaninya, dia bisa merasakan Lailatul Qadar kapanpun dan dimanapun, tanpa harus melalui waktu bulan Ramadan, tanpa harus melalui itikaf. Prinsipnya syarat-syarat ini terpenuhi. Karena seseorang yang sudah berada dalam kesadaran ruh, dia pada hakikatnya sudah tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Demikian. Saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri kajian ini, perlu saya informasikan beberapa hal terkait kesalahpahaman tentang Lailatul Qadar. Antara lain yang pertama, bahwa ia dianggap sebagai peristiwa pada sebuah malam, sehingga orang menduga dengan kondisi suasana malamnya itu, heningnya, bintang yang bertaburan, syahdunya, padahal peristiwa Lailatul Qadar itu adalah peristiwa langit. Langit itu adalah akhirat. Akhirat itu adalah non-dunia, bukan dunia, bukan alam materi. Itu yang perlu dicermati. Kita aktivitasnya benar di dunia, tetapi perjumpaannya, peristiwa bertemunya Lailatul Qadar ya di langit itu. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar dianggap sebagai momentum waktu. Makanya orang sibuk mengklaim, wah ini malam ganjil, ini malam genap. Ini menjadi confused ketika umat itu berbeda menentukan tanggal mulainya bulan Ramadan. Akhirnya ganjil dan genapnya itu berbeda. Bahkan sama-sama ganjil pun masing-masing kaum mengklaim, oh saya malam 25, saya malam 27, saya malam 29. Sebatas klaim, tetapi tetap saja tidak bisa membuktikan. Kemudian berikutnya, orang merasa mendapatkan Lailatul Qadar tetapi tidak ada perubahan secara signifikan. Padahal ini kemuliaan, kebaikannya yang berkali-kali lipat. 80 tahun semalam dibanding dengan 80 tahun. Semestinya kalau seseorang benar-benar mendapat Lailatul Qadar, dia ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nyata, yang dapat dirasakan di alam dunia ini. Pemirsa, jangan lagi kita memandang Lailatul Qadar sebagai ritual tahunan tanpa makna. Ia adalah gerbang langit yang dibuka langsung oleh Tuhan. Jika malam itu datang, pertanyaannya bukan apakah ini Lailatul Qadar, tetapi apakah aku sudah terhubung. Karena sesungguhnya langit tidak pernah tertutup. Yang tertutup adalah kesadaran kita. Dan Lailatul Qadar adalah saat di mana Allah membuka jalannya agar manusia kembali mengingat asalnya. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.